Video kali ini akan menceritakan mengapa Pak Prabowo melakukan efisiensi pengetatan anggaran besar-besaran. Ternyata ini bukan cuma sekedar omon-omon kata beliau, tapi ini ternyata memang ada sebuah penelitian, ada seorang pengamat dari luar yang memang kadang-kadang kita ini lupa bahwa orang Indonesia itu memang menghamburkan anggaran untuk rapat-rapat yang tidak efektif. Nah, video ini akan menceritakan bagaimana bangsa kita ini kalau soal anggaran, rapat-rapat yang tidak jelas itu menghabiskan anggaran dan tidak mungkin bisa efisiensi dibandingkan dengan negara maju. Nggak usah jauh, negara Singapura aja. Video ini akan membahas dari hulu sampai ke hilir mengapa rapat itu menghabiskan duit banyak. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Saya tergelitik membuat video ini karena ternyata video ini kadang-kadang ya, saya ini kan seorang business coach ya. Jadi saya itu tahu persis tugas seorang coach itu apa. Mengapa coach itu dibutuhkan di sebuah tim? Tim itu katakanlah sepak bola. Kenapa tetap harus dibutuhkan pelatih? Karena pelatih itu bisa melihat apa yang pemain tidak bisa lihat. Apa bedanya pelatih sama tim itu tidak ada pelatih? Pasti beda jauh. Sama juga dengan kinerja Indonesia selama berpuluh-puluh tahun terakhir ini, khususnya mereka yang bekerja di pemerintahan, itu benar-benar kadang-kadang kita butuh pihak luar untuk mengamati apa yang terjadi. Nah, video ini dibuat itu karena ada seorang pengamat dari luar yang mana beliau itu sangat jeli melihat permasalahan di Indonesia. Bahas sangat ramai di Twitter yang diarahkan ke satu postingan LinkedIn dari orang luar yang bernama Culture Orang Indonesia. Postingan ini dari Mr. Lee yang membahas tentang Indonesian Conference Industrial Complex. Sekali lagi, Indonesia's Conference Industrial Complex. Artinya apa? Begitu kompleksnya industri conference atau rapat di mana business leader talk and talk itu apa? Bicara dan hanya bicara, but never do, tapi nggak pernah dilakukan. Artinya Indonesia terlalu banyak omong-omong, nggak pernah kerja. Ini kata-kata dari Pak Prabowo yang Anda bisa lihat sendiri. Nah, kita tampilkan videonya. Kita tidak naif lagi. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air. Kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong. Nah, udah jelas ya, Pak Prabowo itu nyindir ya. Dan ini memang benar, ya maklum Pak Prabowo itu kan seorang jenderal ya. Jadi dia itu tahu efektif, efisien. Sehingga mungkin kadang-kadang banyak anggaran yang dikucurkan itu tidak efektif. Jarang kita dengar Indonesia itu selalu sering kalau kita di rapat kabinet, kalau bicara itu memang sangat indah dan sangat menawan. Bicara soal mimpi besar, Indonesia mau punya inovasi dan infrastruktur canggih, itu memang sudah sering kita dengar. Dan ternyata kisah cinta antara ambisi tinggi dan realita nyata itu seringkali tidak ketemu. Dan ujung-ujungnya selalu manis di awal, tapi ya akhirnya tidak ada realisasi. Ada sih realisasi, tapi mungkin harga yang dibayar terlalu mahal. Saya punya sebuah statement, nampak sibuk itu penting. Oke, saya cukup sering diundang kadang-kadang di event, sorry to say ya, saya juga nggak perlu sebut departemen atau kementerian atau pemerintahan kota mana, saya nggak perlu sebut. Tapi saya cukup sering melihat ini sebuah fakta dan realita. Kebetulan saya ini kenal dengan seorang pengusaha hotel. Pengusaha hotel ini dia paling senang kalau yang datang itu orang pemerintahan. Entah itu orang dari Kadis apa, entah orang itu dari kementerian terlalu jauh, tapi mungkin dari dinas apa, itu paling enak katanya dia bilang bisnisnya. Kenapa? Mereka kan punya tunjangan kinerja. Ini fakta yang terjadi. Teman saya, pengusaha hotel itu, dia bilang, seringkali dia itu kalau ke hotel nggak pernah check-in. Dia rembes
Jadi udah disiapkan kamar sama pihak dinas, tetapi orangnya tidak menginap. Malah dia rembes. Dia lebih baik pakai uang itu dipakai untuk ke mana-mana. Misal, ya saya nggak tahu. Dia mungkin kalau keluar kota mungkin lagi cari selingkuhan ya kali. Saya juga nggak tahu. Tapi singkat cerita dia nggak pakai itu kamar hotel. Dan teman saya pengusaha hotel ini dibilang, yang lucu lagi rapat. Rapat itu diadakan hari Rabu. Dan tahukah kalian, rapat di hari Rabu itu, waktu rapat, tanda tangan agreementnya, itu dituliskan apa? Tanda tangan agreementnya adalah acara rapat. Acara apa? Acara dinas. Acara dari pemerintahan kota. Tahu nggak? Waktu rapat, gila, yang absen itu seharusnya 80 orang, tapi waktu rapat datang cuma 20 orang. Nah dari sini kita udah nganggap nggak bener. Ruangan udah dibayar. Kemudian kalau meetingnya orang Indonesia itu kan pasti ada catering ya. Pasti ya, ada kue-kue, ada snack. Itu sudah pasti ada snack, itu sudah pasti. Dan pasti ada spanduk. Ini rapat apa gitu. Itu sudah pasti, itu culture-nya Indonesia banget. Nah sebenarnya pihak hotel, pihak snack itu sih seneng-seneng aja. Ya, kemudian kan banyak, itu menghidupkan banyak komponen ya. Misalkan hotel juga hidup karena ada yang memakai jasanya. Kemudian catering juga hidup karena ada yang pesan cateringnya, pesanan dari dinas ini gitu. Tapi pengamat luar ini tuh jeli, dia bilang this is something problem. Itu industrial event atau industrial yang tadi saya sudah dibahas, yaitu industrial complex, conference industrial. Jadi industri conference atau rapat ini menjadi masalah gitu. Nah, fokusnya itu cuman kelihatan kerja. Ya disuruh ke sini, disuruh ke sini kerja. Kami sedang bekerja keras. Rapat ini. Tapi bagaimana dengan kasus seperti tadi? Yaitu ketika rapat orang yang hadir cuma 20 orang. Wah, ini bahaya. Ini nyata, saya tahu sendiri ya. Terus efek domino, kesenjangan ini mendorong siklus berulang setiap tahun. Dan akhirnya ternyata cuma banyak omong, eksekusi masih nihil. Hasilnya nihil. Dampak nyata dunia nyata, infrastruktur tidak kunjung rampung, startup gagal terus, inovasi di ruang rapat. Padahal ide itu harus dieksekusi dengan serius dan itu duit negara semuanya. Konferensi itu menguntungkan. Ini kata-katanya. Kenapa? Ya jelas. Kita lihat sendiri. Itu terjadi sebuah industri itu sendiri. Ketika ada rapat pasti ada gawe. Daerah itu hidup. Contoh rapat di Jogja senang, rapat di Bali senang. Karena sebenarnya itu rapatnya atau mau liburannya kita nggak tahu kan. Mau rapatnya atau mau cari oleh-olehnya kita juga nggak jelas. Berapa banyak orang pemerintahan yang memang cuma cari oleh-oleh, ya kan? Yang penting foto-foto di ikon kota itu gitu. Industri paralel, bayangin setiap konferensi atau rapat menghasilkan omongan tanpa hasil. Ternyata ada bisnis di baliknya seperti I.O, catering, perusahaan, PR mendapatkan keuntungan fantastis. Penjualan ide yang tidak nyata, yang penting kan kelihatan kerja. Anggaran udah dicairkan, yang penting kelihatan kerja. Kita nggak tahu. Terus berkembang seolah-olah talking point sudah bisa mendongkrak GDP. Dompak sosial ekonomi dengan begitu banyak uang dan waktu yang dihabiskan hanya untuk meeting atau mijit yang penting-penting, iya kan? Potensi inovasi dan pembangunan sebenarnya terbuang sia-sia. Padahal jika dana itu dialokkan untuk riset pengembangan, bisa jadi Indonesia sudah lebih maju daripada negara tetangga. Jadi tema konferensinya apa? Setiap konferensi saya hadir dengan tema yang terkesan sticky atau nggak pernah berubah. Contoh tema, The Future of Indonesia Digital Economy. Keren ini. Sudah memasuki edisi ke-9, Innovation for Growth. Artinya eksekutif banyak saling menganggap setuju. Menganggap SDG, Sustainable Growth, ESG. Identik dengan pejabat berkelas bisnis kelas. Akhirnya ada efek jenuh. Tema-tema tidak berubah membuat acara tersebut menjadi ritual tahunan yang hampir seperti tradisi nasional. Artinya kebingungan publik, masyarakat sudah mulai skeptis dengan janji-janji besar yang selalu diucap. Realisasinya, infrastruktur nggak kunjung rampung, birokrasi yang makin memberatkan, dan inovasi yang tetap cuman jadi wacana. Nah, panel orang penting di konferensi. Jika kamu pernah hadir di satu konferensi, saya cukup sering sih, terus terang ya, saya mengkritik begini, ini kan kebetulan saya cukup setuju dengan orang luar tadi itu, Mr. Lee itu tadi. Dan saya juga setuju karena saya juga ngalami. Ya mohon maaf, saya juga ada beberapa departemen kementerian yang mengundang saya, itu luar biasa sekali. Saya juga acungi jempol. Kemarin saya juga diundang di Kemenkop, Kementerian Koperasi, itu bagus. Sampai Grab saya aja, saya naik Grab, itu sampai jaraknya berapa, foto berapa, itu semua lengkap.
Jadi itu transparansinya jelas. Nah itu saya uji, saya acungi jempol Kementerian Koperasi. Bukan berarti saya kritik itu jelek, tapi itu satu departemen yang bersih. Bagaimana dengan yang lain? Waktu saya bicara, fee saya juga dibayar, semua bayar taxnya itu semua benar, efektif. Waktu rapat orangnya benar-benar di dalam ruangan rapat, kompetensinya orang yang betul-betul. Jadi itu bagaimana mencapai target pertumbuhan Kementerian Koperasi di tahun 2024 waktu itu. Saya juga ada tulis, itu memang bagus. Saya acungi, karena apa? Itu pemimpinnya oke, tapi itu yang bersih. Bagaimana dengan departemen yang lain? Nah, Mr. Lee ini cukup jeli. Bagaimana dia melihat masalah ini? Kumpulan tokoh yang sama, acara selalu dihadiri 50 orang yang sama. Pemerintah sibuk meeting, sampai moderator profesional selalu mengulang pertanyaan sama. Kualitas atau kuantitas? Kualitas atau cuma ngabisin anggaran? Sebenarnya kualifikasi mereka sering dipertanyakan karena lebih mengutamakan kemampuan untuk berbicara daripada menyelesaikan pekerjaan. Makanya semakin kenapa orang sibuk mengkritik politisi, ya kan? Nama politisi ini sekarang dipertaruhkan loh, sangat tidak baik, dan bahkan politisi pollingnya itu sangat rendah, tingkat percayaannya sangat rendah. Polisi juga sangat rendah. Kenapa? Kepercayaan masyarakat sudah semakin muak dengan melihat perilaku-perilaku seperti ini. Dampak budaya, klub eksklusif ini sudah menjadi simbol kegagalan eksekusi. Mereka lebih dikenal karena kehadirannya yang konsisten di atas panggung daripada kontribusinya menyelesaikan masalah. Dan ini jujur, ini bisnis yang paling profit loh. Bicara soal konferensi, jangan lupa sisi humor yang terpendam di balik semua formalitas dan retorika. Usaha terbalik di belakang layar Indonesia, usaha yang paling menguntungkan ini adalah bisnis event organizer dan catering. Bayangkan semua pembicara sibuk saling pamer di panggung, di balik layar I.O, penyedia makanan, ya menikmati keuntungan yang fantastis yang tadi saya sudah sampaikan. Ini menunjukkan betapa kita lebih menggunakan kenyamanan penampilan daripada aksi nyata. Sementara negara tetangga menggunakan efisiensi, di sini kita malah punya industri rapat yang membuat sektor I.O dan catering jadi pahlawan. Jadi nggak usah kabur aja dulu, di Indonesia enak jadi I.O aja. Kita lihat Singapura, kita lihat gambar ini. Anda lihat, saya lihat baik-baik gambar ini. Di ruangan rapat tidak ada spanduk apapun, tidak ada baliho apapun, tidak ada umbul-umbul apapun, tidak ada snack apapun, cuman kopi sama teh, selesai. Anda lihat juga di dalam ini, mereka rapatnya efektif. Nih, siapa yang rapat? Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Efektif, efisien. Pakaian mereka juga biasa, seperti orang kantoran. Nggak harus sampai pakaian yang bejibun. Rapat kabinet Singapura dibanding-bandingkan dengan Indonesia oleh netizen. Mejanya sepi, cuma ada secangkir minuman. Seolah-olah ngomong, dan bahasa sarkasnya, Singapura negara miskin ya. Sampai meetingnya aja cuma seperti itu. Itu kan sebenarnya sindiran. Singapura negara kaya mas bro. Indonesia ini yang miskin tapi mau terlihat kaya. Ini kan kelihatan tercermin dari pejabatnya. Di Singapura seperti yang diberitakan oleh Merdeka, rapat kabinet singkat, cepat, efisien, cukup dengan secangkir minuman. Agenda jelas. Sementara di Indonesia rapat berjam-jam lengkap mewah, harus pakai I.O, malamnya party lagi. Dan pasti harus ada acara nyanyi, dangdutan, dan acara saweran. Nah itu Indonesia banget itu. Ayo tulis di kolom komen, bener atau bener banget. Ini semua duit semua. Jadi efeknya apa? Rasio, bicara, dan eksekusi. Jadi kita hitung, setiap 500 konferensi atau rapat, hanya satu perbaikan yang terjadi. Berarti 499 ngapain? Contoh kasus nyata. Bidang ease of doing business, digital economic, sustainable and startup ecosystem justru terjebak pada status quo. Nggak kemana-mana, nggak maju dan nggak mundur. Bahkan cenderung stuck. Padahal setelah ratusan diskusi mengenai regulatory streamline, bisnis masih harus bergulat dengan tumpukan paperwork yang membingungkan. Kenyataan pahit, janji transformasi ekonomi dan inovasi hanya retorika kosong. Sementara realitas lapangan menunjukkan bahwa infrastruktur startup kebijakan publik tetap mengalami stagnansi. Tapi kenapa harus dilakukan terus? Nah ini pengamat ini ngomong begini. Mungkin karena kita mengadakan konferensi hasilnya nihil, Indonesia itu sangat mengutamakan simbol status dan popularitas. Harus kelihatan wow gitu loh, harus kelihatan keren gitu loh, harus kelihatan mewah gitu loh. Apalagi udah mau masuki bulan puasa, apalagi mau masuki bulan Ramadan, Pegadaian itu rame. Kenapa? Semua orang pada menggadaikan emasnya. Semua yang bisa digadai, kipas angin pun kalau perlu digadai. Kenapa? Harus tampak wow, harus tampak kaya karena saya tuan rumah. Iya kan? Indonesia kehadiran konferensi simbol status. Orang-orang merasa lebih berkelas jika terlihat menghadiri acara bergengsi. Yang penting kan foto, keren. Kedua, keuntungan ekonomi bagi pihak tertentu. Konferensi adalah ladang uang bagi sektor pariwisata, hotel, dan tentu saja I.O serta catering. Setiap event mewah di bintang 5 hanya menghasilkan omongan-omongan tapi nggak ada konklusi nyata.
Dan yang ketiga, pertahanan dari tanggung jawab. Loh, saya kan sudah memberikan result. Saya yang menjabat nih, hasil saya begini. Tapi apa? Sekali lagi nih saya ngomong oknum ya, saya nggak ngomong semua. Tapi pengamat luar ini memang pedes ngomongnya. Tapi ini nyata. Dan akhirnya sementara masalah nyata tetap belum terselesaikan. Nah, itulah bedanya sama sektor swasta. Sektor swasta efisien. Saya seorang pengusaha juga. Saya juga nggak mau meeting-meeting yang nggak jelas, yang ngabisin anggaran, menghabisin budget daripada perusahaan buat apa. Yang penting cepat, efektif, efisien, go. Harus seperti itu. Nah, kita ambil satu contoh. Kenapa kok ada joke Doge ya? Koin Doge. Doge itu kan sebetulnya itu jokesnya Elon Musk. Yang mana Elon Musk itu sebenarnya Doge itu singkatan dari Department of Government Efficiency. Beliau itu juga diangkat sebagai utusan khusus presiden ya di Amerika lah. Nah, selama program kerja beliau itu sudah langsung jelas savingnya, anggarannya itu apa. Kelihatan nih, top agencies, total contract saving. Kita lihat ya, USAID contohnya, UAD, OPM, HHS, USDA. Ini semua langsung kelihatan, dipangkas semuanya anggarannya. Jadi rapat-rapat yang nggak perlu itu semuanya dipangkas sama dia. Bahkan sorry to say, dengan bahasa tidak enaknya, banyak orang yang kerja di pemerintahan itu gabut. Nyaman, nggak kerja apa-apa, semua sudah disiapkan, ruangan ber-AC, kemudian fasilitas ada, tunjangan kinerja ada, kemana-mana tiket dibayarin, ya kan, kemudian perjalanan dinas dibayarin, semua tinggal reimburse, yang penting pakai seragam. Makanya semua kenapa orang berlomba-lomba mau jadi PNS, dan begitu terus sampai hidupnya sampai usia 58 tahun, dan tinggal nunggu pensiunan, dan hidupnya 58 tahun begitu nyamannya. Tapi itu semua adalah uang negara, dan di situ tuh sangat tidak efisien. Begitu masuknya seorang Elon Musk yang seorang pengusaha yang dia terbiasa dengan namanya efisiensi anggaran, dan itu mengurangi profit perusahaan, dipangkas semua sama dia. Apakah Indonesia perlu ada orang seperti itu? Ya jelas, ya kan? Nah, kita ambil satu contoh lagi. Ini kita ambil satu contoh kata beliau. Saya lihat di sini ya. Ini bukan masalah gambarnya Deddy Corbuzier, tapi saya mau tekankan di sini. Dalam instruksi tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Keuangan memangkas 256 triliun. Itu duit loh. Kemudian diterjemahkan Sri Mulyani melalui surat perintah efisiensi dari 16 pos pengeluaran, seperti alat tulis kantor, percetakan, souvenir, dan bahkan kegiatan seremonial. Makanya ini kan I.O. semua. Dan perjalanan dinas dari setiap kementerian. Paling makan banyak perjalanan dinas. Indonesia ini luas. Bayangkan kalau misalkan Anda dari Makassar, rapatnya di Jogja, itu berapa kali transit? Makassar Jakarta, Jakarta Jogja, atau Makassar Surabaya, Surabaya Jogja. Itu sudah banyak makan. Itu kalau Makassar. Gimana kalau orang dari Indonesia Timur? Itu tiket pesawat dari Timika ke Jakarta itu sudah berapa harganya? Dan itu cuma rapat dinas, perjalanan dinas, perjalanan dinas. Makanya nggak ada salahnya kalau ini semua diefisiensi itu semua. Bagus. Saya katakan ini bagus. Ya, inilah hampir sama dengan yang dilakukan oleh Elon Musk itu tadi. Jadi cara keluarnya kalau kita mau keluar dari lingkaran setan konferensi ini tanpa hasil, apa yang harus dilakukan? 1. Mandatory progress tracking. Seperti yang tadi saya dilakukan di Kemenkop. Semua, jadi perjalanan dinas, berangkat itu harus jelas. Semuanya jadi tidak ada celah untuk korupsi. Apa yang dijanjikan tahun lalu harus terukur. Tidak ada kemajuan, serupa dilarang sementara waktu. Tidak akan memaksa para peserta untuk fokus pada eksekusi. Bukan sekedar penampilan. 2. Fewer panels, more execution workshop. Gantilah sesi panjang hanya berisi diskusi, workshop. Bahkan kalau perlu, nggak perlu sampai harus bikin di hotel. Ngafe aja cukup, air putih aja cukup. Yang penting ketemuan, ngobrol, selesai. Efektif. Di mana komitmen untuk solusi nyata disepakati dengan deadline, tanggung jawab yang jelas. 3. Measure KPI, not just attendance, bukan cuman kehadiran. Ubah cara kita menilai sukses dari konferensi, bukan hanya mengukur jumlah peserta atau buzz di sosial media, harus ada indikator kinerja nyata, berapa banyak proyek yang terrealisasi, perbaikan apa yang terjadi, dan dampak langsung bagi ekonomi. So, singkat cerita, sudah berapa tahun Indonesia seperti ini? Saatnya Indonesia maju. Ya, tolong tulis di kolom komen apakah ada statement saya tadi yang sangat relate dengan kalian. Mungkin kata-kata saya ini cukup pedas, tapi ini adalah sebuah realita. Saya cuma menyambung dari seorang pengamat luar yang memang dia sangat jeli melihat permasalahan di Indonesia. Conference industrial, yaitu industri rapat-rapat yang nggak perlu, rapat-rapat yang cuma menghabiskan anggaran. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, and always salam hebat, luar biasa.